Deepfake dapat memanipulasi gambar atau video, berhasil mengamankan tersangka dengan inisial AMA dengan total keuntungan yang diterima kurang lebih sebesar 30 juta selama 4 bulan terakhir. Kasus deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara, high profile, dalam bentuk video dengan isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu bisa jalan. Berdasarkan laporan polisi nomor LP _A _3 _1 Romawi 2025 SPKT Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri tanggal 14 Januari 2025. Sebelum kami menyampaikan detail pengungkapan kasus ini, kami akan menyampaikan sekilas terkait dengan deepfake. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau kita sebut AI, yang digunakan untuk membuat video, gambar, atau audio palsu yang terlihat atau terdengar sangat nyata. Deepfake dapat memanipulasi gambar atau video sehingga terlihat seperti seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Deepfake sering digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk penyebaran informasi palsu yang merugikan orang. Salah satu kasus deepfake, ini sebagai gambaran, yang sempat viral di media sosial yaitu video deepfake Barack Obama pada tahun 2018 yang menunjukkan Barack Obama menghina Donald Trump dalam sebuah pidato. Padahal pidato tersebut tidak pernah ada. Semakin marak dan banyaknya teknologi AI yang disalahgunakan dengan membuat video deepfake, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri melakukan pengungkapan kasus deepfake terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya dalam bentuk video dengan isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengungkapan kasus ini dilakukan untuk menjaga marwah kewibawaan pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya agar tidak menimbulkan distrust dari masyarakat. Dikarenakan jika banyaknya penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan secara masif di media sosial, atau kita sering menyebutnya fire hose of falsehood, yaitu menyebarkan informasi palsu secara berulang-ulang, maka jika hal ini terus dibiarkan akan memframing dan memanipulasi opini negatif publik terhadap pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya. Pada tanggal 16 Januari 2025, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri berhasil mengamankan tersangka dengan inisial AMA, 29 tahun, bekerja sebagai wira swasta di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Modus operandi tersangka yaitu menggugah dan menyebarluaskan video di berbagai platform media sosial, menggunakan teknologi deepfake, memanfaatkan foto dan suara seperti Bapak Presiden Subianto, Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ibu Sri Mulyani, dan pejabat negara lainnya, yang terlihat seolah-olah menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam video yang diunggah tersebut, tersangka mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi dengan harapan menarik masyarakat untuk menghubungi tersangka yang kemudian diarahkan oleh tersangka untuk mengisi pendaftaran penerima bantuan. Dan setelah itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Dengan alasan biaya administrasi, korban atau masyarakat yang telah membayar biaya administrasi dijanjikan pencairan dana oleh tersangka, sehingga korban percaya untuk kembali mentransfer sejumlah uang yang sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada. Kami juga melakukan kegiatan ataupun proses penyidikan mendasari pada scientific crime investigation berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik
oleh Pusat Laboratorium Forensik Baris Krim Polri terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik, khususnya video-video deepfake dengan hasil sebagai berikut. Hasil analisa dengan 2 software video forensik yang menggunakan metode deepfake face detection, pada video tersebut terdapat adanya deepfake face dengan nilai 100%, fake, dan dengan menggunakan analisa deepfake detection face GAN deepfake didapatkan nilai GAN generative adversarial neural network dengan skor GAN 1.00 yang merupakan skor tertinggi terhadap adanya manipulasi atau proses editing dalam bentuk deepfake dan deep learning. Kedua, dari hasil analisa error level analysis atau ELA, terdapat adanya penggabungan frame berupa tulisan dan gambar yang dijadikan satu dalam satu video yang menandakan adanya proses editing dan dapat disimpulkan bahwa momen-momen pada frame-frame di file video tersebut adalah bersifat tidak wajar dan tidak kontinu yang saling tidak bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame. Dalam arti, pada frame-frame tersebut ditemukan adanya penyisipan penggabungan maupun pemotongan frame. Nah, ini kalau kita lihat ini contohnya, ya, yang sebelah kanan dari rekan-rekan media itu adalah yang palsu, yang ada captionnya penambahan nomor WhatsApp. Yang sebelah kiri adalah video beliau yang asli. Tersangka mengakui telah melakukan kegiatan penipuan tersebut sejak tahun 2020 dengan konten-konten yang disebarkan berupa video deepfake pejabat negara dan sejumlah public figure ternama di Indonesia. Dengan total keuntungan yang diterima kurang lebih sebesar 30 juta selama 4 bulan terakhir. Selanjutnya, tersangka dengan inisial EMA dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di kediamannya yang beralamat di Dusun 1, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, di mana tersangka berperan dalam mengunggah video deepfake dengan menambahkan caption dan nomor telepon di akun media sosial tersangka, serta menerima keuntungan. Tersangka tidak bekerja sendiri, kejahatan ini merupakan sindikat di mana tersangka dibantu oleh seorang dengan inisial FA, yang saat ini itu sudah kita tetapkan sebagai DPO yang bertugas menyiapkan video deepfake atau yang mengedit tersebut.